Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan konsumen terhadap pembelian dari produk makaroni. Sebelum melakukan analisis koresponden, tentunya kita membutuhkan responden pembelian konsumen terhadap pembelian produk. Di sini saya sudah membuat kuesioner atribut unggulan konsumen, dan saya juga mendapatkan 28 responden. Untuk varietas makaroni yang saya pilih dalam penelitian ini yakni ada merek Bon Cabe, makaroni ngehe, juara snack, dan juga makaroni mantan. Sedangkan untuk atributnya saya mempunyai 6 atribut yang tentunya itu diisi oleh para responden. Yang pertama ada harga, kemasan, varian rasa, tingkat kerenyahan, tingkat kepedasan, serta bentuk makaroni. Setelah membuat kuesioner dan sudah mendapatkan isi responden, kita harus menginput hasil jawaban dari kuesioner ini ke Excel dengan cara menginputnya satu-satu. Siapkan Excelnya. Sini saya sudah menyiapkan Excelnya. Nah, setelah seperti ini kan merupakan atribut yang saya pilih. Ada 6 atribut kan? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ketik merek-merek makaroninya. Yang pertama ada Bon Cabe. Yang kedua ada makaroni ngehe. Kemudian yang ketiga ada juara snack, dan merek yang terakhir adalah mantan. Nah, untuk mengisi ini kita harus menginput jawaban yang ada di kuesioner secara satu-satu dan harus teliti. Jangan sampai ada yang keliru. Oke. Yang pertama tadi kan ada merek yang dari Bon Cabe. Oke, kita cari yang Bon Cabe. Nah, ini untuk hasil jawaban untuk produk makaroni yang mereknya Bon Cabe. Pertama ada harga. Yang kita isi atau kita masukkan ke dalam Excel adalah ini, bukan persen, tapi angka ini, 17. Kemudian untuk kemasan 12. Kemudian varian rasa 18. Oke, agar tidak bolak-balik kembali ke Chrome dan juga Excel, kita split layarnya, kita bagi 2. Nah, agar mudah dalam datanya, ada baiknya kita men-split bagi 2 layarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk tingkat kerenyahan. Tingkat kerenyahan diperoleh 20.
kemudian tingkat kepedasan diperoleh 18. Kemudian untuk bentuk makaroni diperoleh 5. Oke. Ke slide yang selanjutnya. Ini ada produk dari merek makaroni Ngehe. Makaroni Ngehe. Nah, untuk harganya, yang produk makaroni Ngehe diperoleh angka 19. Kemudian kemasannya 12. Kemudian varian rasa 17. Tingkat kerenyahan diperoleh 15. Kemudian tingkat kepedasan diperoleh 19. Dan yang terakhir bentuk makaroni diperoleh 8. Oke. Untuk merek yang ketiga ada Juara Snack. Untuk harga diperoleh 18. Kemudian kemasan diperoleh 8. Varian rasa 13. Tingkat kerenyahan diperoleh 15. Tingkat kepedasan 11. Dan yang terakhir bentuk makaroninya diperoleh 13. Dan untuk yang terakhir, merek makaroni yang terakhir adalah Mantan. Diperoleh harga sebesar 14. Kemasan 16. Kemudian varian rasa diperoleh 18. Tingkat kerenyahan diperoleh 16. Kemudian tingkat kepedasan diperoleh 14. Dan yang terakhir adalah bentuk makaroni di sini diperoleh 6. Oke. Nah, setelah kita info satu-satu seperti ini, langkah selanjutnya tentunya membuat data analisis merek makaroni dengan cara yang pertama adalah ketik sebentar. Oke. Kita tulis dulu di sini biar tidak data analisis merek dari makaroni. Oke. Nah, yang pertama, tabel yang pertama di sini yang harus kita isi adalah atribut. Kemudian yang kedua adalah merek dari makaroni. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah frekuensi atau jumlah frekuensi. Oke, sambil menunggu wifi-nya yang masih ada lemot, kita langsung saja isi ini. Nah, atribut yang saya teliti kan ada 6. Jadi kita tulis 1 sampai 6. Sedangkan merek makaroni sendiri yang saya teliti ada 4. Jadi kita isi sampai 4. Jadi satunya kita isi 4 kali. 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut isi 2,
Atribut nomor 2 kan kemasan. Nah, ini atribut yang pertama harga. Jadi ini nanti harga dari merek Bon Cabe, harga dari merek Ngehe, terus harga dari merek yang juara snack, kemudian harga dari yang merek Mantan. Jadi seperti itu seterusnya. Ini kita juga isi 4 kali. 2, 2. Oke, terus 3. Kemudian atribut yang ketiga. 3, 3, 4, 3, 4. Terus 4, 4, 4. Nah, 5, 5, astagfirullah. 5, 5, 7, 3, 4, dan yang terakhir atribut yang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi keterangannya ini adalah harga. Terus yang kedua adalah kemasan. Ini adalah kemasan. Terus yang ketiga adalah varian rasa. Kemudian ada yang keempat, atribut yang keempat tingkat kerenyahan, kelima tingkat kepedasan, dan yang terakhir adalah dari bentuk makaroni sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah merek makaroni. Merek makaroni yang saya teliti ada 4, yakni ada Bon Cabe, makaroni Ngehe, juara snack, dan Mantan. Jadi ini kita kasih kodenya Bon Cabe 1, makaroni Ngehe 2, juara snack 3, dan Mantan adalah 4. Nah, lalu kita ketik saja langsung 1, 2, 3, 4. Nah, itu artinya atribut yang pertama adalah harga. Harga dari merek makaroni Bon Cabe, harga dari merek makaroni Ngehe, harga dari produk makaroni juara snack, dan harga dari produk makaroni Mantan. Seperti itu keterangan bacanya. Lanjut, sama saja kita langsung klik 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu sampai atribut yang terakhir. Nah, seperti ini keterangannya. Cara bacanya pun sama. Seperti ini contohnya. 3, atribut yang ketiga. Atribut yang ketiga di sini adalah varian rasa. Ya kan, benar, varian rasa. Jadi keterangan bacanya, varian rasa dari produk makaroni Bon Cabe, varian rasa dari produk makaroni Ngehe, varian rasa dari produk makaroni juara snack, dan varian rasa dari produk makaroni Mantan. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita tulis frekuensinya. Frekuensi ini kita dapatkan dari ini. Nah, ini kita input satu-satu. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang terakhir nantinya. Oke, langsung saja kita isi harga untuk merek Bon Cabe. Ini ya, kita lihat yang ini hitam. Tulis 4, 17 yang pertama. Untuk yang makaroni Ngehe, harga dari makaroni Ngehe 14, juara snack 18, Mantan 14. Oke. Lanjut, untuk atribut yang kedua adalah kemasan. Untuk Bon Cabe 12, makaroni Ngehe 12, juara snack 8, kemudian Mantan 16. Atribut yang ketiga varian rasa. Pertama untuk merek Bon Cabe 18, kemudian makaroni Ngehe 17, juara snack 13, Mantan 18. Dan atribut yang keempat adalah tingkat kekenyalan mencapai 20, 15, juara snack 15, Mantan 15. Kemudian atribut yang kelima tingkat kepedasan 18, 19, 11, 14. Kita input semuanya. 15, 19 untuk
14 kalau nggak salah. 11, sorry. 11, 14. 11, 11, 14 untuk yang mantan. Kemudian atribut yang keenam yang terakhir adalah bentuk makaroni. Ini 5, 8, 13, 65. 5, 8 untuk ngehe, kemudian 13 untuk yang juara snack, dan yang terakhir adalah 6 untuk yang mantan. Oke. Pastikan data yang kita input ini sama, karena itu tentunya akan berpengaruh. Data ini merupakan data yang paling mendasar untuk analisis korespondensi ini. All boulder terlebih dahulu biar mudah. Nah, ini juga kita all boulder. Nah, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menginput data Excel ini ke dalam SPSS. Jadi data yang kita input nantinya adalah data yang ini. Ini. Data ini yang kita butuhkan, bukan data yang di atas. Oke, next. Kita copy data ini terlebih dahulu. Nah, kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste ke SPSS. Langsung paste saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah ketik variabel view. Klik, mohon maaf, tadi kan data view, lalu klik variabel view. Nah, maka akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yang pertama adalah mengubah name. Name kita ubah menjadi, yang pertama adalah atribut. Kemudian yang kedua adalah merek makaroni, kita tulis merek saja. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi. Sama seperti data yang di Excel yang kita input tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah measure. Measure kita klik nominal. Kemudian yang pertama kita klik nominal untuk atribut. Kemudian yang merek kita klik nominal juga. Kemudian yang frekuensi yang beda kita klik scale. Nah, selanjutnya di desimal. Untuk yang di desimal ketik 0 semua. 0, 0. Oke, selanjutnya values yang ini kita isi satu-satu. Untuk atribut yang saya gunakan di sini tadi ada 6. Jadi langsung saja tulis value. Atribut yang pertama tadi ada harga. Oke, kita kembali biar tidak bingung. Nih, yang pertama ada harga. Harga, kita klik saja harga. Kemudian klik add. Untuk yang kedua, atribut yang kedua di sini ada kemasan. Ketik kemasan, lalu klik add pula. Untuk yang ketiga, atribut yang ketiga ada varian rasa. Ini ya, varian rasa. Varian rasa. Kemudian atribut yang keempat ada tingkat kerenyahan. Tingkat
tingkat kerenyahan, kemudian klik add. Atribut yang kelima ada ini tingkat kepedasan. Tingkat kepedasan. Klik add. Dan atribut yang keenam adalah bentuk makaroni. Bentuk makaroni. Nah, kemudian add. Jika sudah kita input datanya semua, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk merek, kita juga input datanya. Merek yang saya teliti di sini ada 4 merek makaroni. Langsung saja tulis, ketik, mohon maaf. Untuk merek yang pertama, oke, kita kembali ke Excel. Untuk merek yang pertama di sini ada Bon Cabe. Kita klik ini. Untuk merek yang pertama ada Bon Cabe, yang kedua adalah makaroni ngehe, yang ketiga Juara Snack, dan merek yang keempat adalah Mantan. Kita input semua merek tersebut ke SPSS. Jadi yang pertama ada Bon Cabe. Bon Cabe. Klik add. Merek yang kedua ada makaroni ngehe. Klik add. Merek yang ketiga ada Juara Snack. Klik add juga, dan merek yang terakhir ada merek Mantan. Kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk frekuensi kita biarkan saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke data view. Kita klik data view, kemudian kita klik data, lalu klik wedge case ini, wedge case paling bawah. Kita klik. Kemudian untuk frekuensi kita klik, dan wedge case by kita klik, klik. Kemudian kita klik panah ini. Nah, seperti ini, lalu tekan OK. Baik, setelah seperti ini, kita kembali ke data sebelumnya. Ini. Nah, kemudian kita klik data. Oh, mohon maaf, kita klik analyze. Kemudian kita klik dimension reduction. Ini. Kemudian klik correspondent analysis. Kita klik. Nah, untuk atribut kita taruh di kolom. Kemudian untuk merek kita taruh di row. Klik panah yang tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita klik model. Lalu kita biarkan saja, kita klik continue. Kemudian klik statistik. Statistik ya. Ini row profile, kolom profile harus dicentang. Kemudian klik continue. Kemudian untuk plots kita juga sama. Kita harus klik ini, row points dan column points. Lalu klik continue. Nah, untuk langkah selanjutnya yakni define range. Untuk merek tadi yang saya gunakan ada 4 merek. Yang pertama Bon Cabe, makaroni ngehe, yang 3 Juara Snack, dan yang terakhir adalah Mantan. Nah,
Oke, karena itu karena ada 4, jadi minimum value-nya tentunya adalah 1 dan maksimum value-nya tentunya adalah 4. Lalu klik update dan klik continue. Kemudian untuk atribut yang saya gunakan sendiri ada 6 atribut dari harga sampai bentuk makaroni. Maka dari itu tentunya minimum value-nya yaitu adalah 1 dan maksimum value-nya adalah 6. Lalu klik update dan continue juga. Nah, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf karena rada bising, karena di sebelah ada orang yang membangun rumah. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya kurang jelas ataupun bagaimana. Lalu jika setelah seperti ini kita klik OK. Nah, kita tunggu datanya keluar, hasil korespondennya keluar. Nah, oke. Ini merupakan hasil dari koresponden. Jika sudah menghasilkan data seperti ini, itu artinya data yang kita input benar. Nah, di sini juga terdapat tabel. Oke, selanjutnya langkah yang paling terakhir, yakni ini data yang kita hasilkan ini yang dalam grafik. Kita klik 2 kali. Nah, ini. Kita klik 2 kali. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah kita klik panah ini, vertikal. Kita klik. Kemudian untuk positionnya kita klik 0,0.0. Lalu kita klik apply. Lalu klik close. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita klik juga yang horizontal. Sama. Kita ketik 0,0. Lalu kita klik apply dan klik close. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kita X saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian sama untuk grafik-grafik yang lain, kita klik 2 kali. Lalu klik yang vertikal. Position kita samain 0.0. Lalu klik apply dan klik close. Dan horizontal pun juga seperti itu. Posisinya 0.0. Klik apply lalu klik close. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian klik 2 kali. Vertikal. Klik 0,0.0, klik apply. Kemudian yang horizontal kita juga 0.0, kita klik apply. Lalu close. Nah, oke, seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini nantinya. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya tentunya kita save as data analisis korespondensi terhadap atribut konsumen pada merek makaroni ini. Kita
Save as. Jika ingin menyimpannya dalam bentuk Word, caranya yang pertama adalah Ctrl A semuanya. Nah, ini. Lalu kita klik file, kemudian klik export. Klik export. Nah, ini ada tipenya. Jika disimpan dalam bentuk Word, bisa langsung klik Word. Kemudian jika disimpan dalam bentuk PowerPoint, bisa langsung klik PowerPoint. Karena di sini saya ingin menyimpannya dalam bentuk Word, maka saya akan klik Word. Oke, dokumen. Nah, selanjutnya adalah kita klik file name-nya. File name-nya ini ada di download nantinya dengan nama file output. Ini kita bisa ubah, terserah sesuai dengan keinginan. Lalu kita klik saja korespondensi makaroni. Kita klik. Filenya ada di download ya. Oke, klik save, lalu klik OK. Nah, kemudian akan tersimpan dalam bentuk Word. Nah, baik, itu merupakan langkah-langkah dalam menganalisis korespondensi menggunakan SPSS. Jadi dapat belajar dari yang pertama, bagaimana cara menginput hasil kuesioner ke Excel, kemudian kita input ke SPSS, dan kemudian menghasilkanlah analisis korespondensi terhadap produk makaroni. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk selanjutnya adalah interpretasi hasil dari analisis korespondensi. Oke, baik. Tadi kan saya sudah melakukan praktik secara langsung bagaimana mengelola SPSS dan bagaimana membuat analisis korespondensi melalui SPSS. Nah, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari analisis korespondensi makaroni snack. Kemudian saya akan menginterpretasikan hasil data yang tadi dihasilkan di SPSS sebelumnya. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Alasan saya memilih produk makaroni ini di penelitian saya kali ini karena alasan yang pertama yakni makaroni merupakan makanan yang pada umumnya itu berbahan dasar tepung terigu serta tepung gandum. Akan tetapi terdapat bahan-bahan lain yang dicampur dengan tepung terigu maupun tepung gandum sehingga membentuk makaroni, tekstur makaroni yang benar-benar seperti makaroni pada umumnya. Kemudian makaroni ini pada umumnya mempunyai bentuk yang pipa seperti busur. Akan tetapi sekarang sudah banyak bentuk-bentuk makaroni yang lain. Nah, seperti yang ditera di PPT, itu merupakan salah satu makaroni yang berbentuk seperti pipa. Kemudian alasan yang kedua kenapa saya memilih produk makaroni, karena makaroni ini mengandung karbohidrat yang tinggi yang tentunya baik untuk menambah energi pada tubuh manusia. Secangkir makaroni mengandung 43 gram karbohidrat. Kemudian alasan yang terakhir, kenapa saya memilih produk makaroni? Karena produk makaroni ini merupakan salah satu makanan ringan yang saat ini sangat digemari oleh para konsumen setelah basreng. Basreng merupakan singkatan dari bakso goreng. Saat ini banyak sekali pabrik-pabrik yang membuat makaroni goreng seperti makaroni ngehe, bon cabe, dan lain-lain. Yang saya analisis merupakan merek makaroni bon cabe, makaroni ngehe, juara snack, serta makaroni mantan. Jadi, makaroni ini merupakan suatu makanan yang mempunyai berbagai varian rasa yang tentunya
sangat banyak ya varian rasa yang dibuat, seperti rasa original, seperti rasa pedas, jagung, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak sekali para konsumen yang menyukai ini, tidak hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan anak kecil pun juga banyak yang menyukai produk makanan ini. Oke, next. Kemudian adalah permasalahan. Apa saja sih permasalahan yang saya teliti pada penelitian kali ini? Yang pertama adalah masih belum diketahuinya minat masyarakat ataupun atribut unggulan terhadap keputusan pembelian oleh konsumen pada produk makaroni tentunya. Kemudian permasalahan yang kedua, karena saat ini persaingan dunia bisnis yang sangat-sangat ketat. Omset penjualan dari masing-masing pabrik yang berbeda menyebabkan para produsen makanan-makanan ringan sangat bersaing secara ketat. Persaingan dalam dunia bisnis pada saat ini tentunya merupakan hal yang sudah biasa terjadi, dan itu merupakan suatu hal yang wajar bagi para pebisnis. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya kali ini tentunya dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya kemukakan sebelumnya, tentunya harus ada pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. Nah, oleh karena itu tujuan penelitian saya kali ini yang pastinya adalah untuk mengetahui hal apa saja sih atau atribut apa saja yang paling diutamakan oleh konsumen dalam membeli produk makaroni tentunya, sehingga para pabrik atau para produsen makanan ringan, khususnya produsen makaroni, bisa survive lebih lagi mengenai produknya masing-masing, sehingga itu akan meningkatkan omset dari penjualan dari masing-masing pabrik yang saya teliti tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini sendiri dapat mengetahui atribut unggulan apakah yang paling penting oleh konsumen dalam membeli produk makaroni. Yang kedua, dapat mengetahui atribut unggulan dari masing-masing merek makaroni yang sudah saya teliti, serta menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi bagi pabrik dari merek yang makaroni yang telah saya teliti, sehingga perusahaan tersebut atau pabrik tersebut bisa survive lebih lagi mengenai produk yang mereka jual, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan tepatnya pada 1 Oktober tahun 2022. Penentuan responden pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling dengan media kuesioner menggunakan Google Form. Kemudian untuk respondennya sendiri mendapatkan 28 responden. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis korespondensi menggunakan SPSS. Isi dari kuesionernya sendiri, di sini saya menyertakan beberapa pertanyaan, sekitar 8 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan responden harus mengisi beberapa atribut yang saya lampirkan. Untuk merek makaroni yang saya teliti ada 4 makaroni, yakni ada makaroni ngehe, bon cabe, juara snack, serta makaroni mantan. Kemudian untuk atributnya saya menggunakan 6 atribut, di mana 6 atribut tersebut adalah harga, kemasan, kemudian varian rasa, tingkat kerenyahan, tingkat kepedasan, serta bentuk makanan kepedasan. Jadi masing-masing responden memilih beberapa atribut dari masing-masing pertanyaan yang setelah saya buat. Itu. Oke, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah saya buat. Oke, next. Baik, untuk pembahasan materi pertama yakni adalah raw profiles atau profil baris. Nah, di sini dapat kita lihat tabel yang sudah saya tampakkan pada PPT. Profil baris di sini menunjukkan bahwa nilai terbesar terdapat pada profil baris atribut harga
pada merek Juara Snack di sini sebesar 0,231. Kemudian profil baris yang lain juga menunjukkan masing-masing profil baris terbesar pada masing-masing merek. Yang pertama pada merek Bon Cabe terdapat pada atribut tingkat kerenyahan dengan nilai 0,22. Kemudian untuk profil baris yang kedua, makaroni ngehe dengan profil baris terbesar terdapat pada atribut tingkat kepedasan dengan nilai 0,234. Kemudian untuk yang ketiga, pada merek makaroni Juara Snack dengan nilai terbesar terdapat pada harga dengan nilai sebesar 0,231. Kemudian yang terakhir pada merek Mantan, profil baris terbesar, nilai terbesar terdapat pada atribut varian rasa dengan nilai 0,214. Oke, selanjutnya adalah kolom profil. Nah, di sini dapat kita lihat profil baris terbesar terdapat pada merek Juara Snack dengan atribut yang paling terbesar yakni adalah bentuk makaroni dengan nilai 0,406. Kemudian dapat dilihat pula pada tiap kolom baris nilai terbesar pada tiap kolom atribut. Yang pertama untuk atribut harga yang paling terbesar nilainya terdapat pada merek Juara Snack dengan nilai 0,286. Kemudian untuk atribut kemasan nilai terbesar terdapat pada merek makaroni Mantan dengan nilai 0,333. Kemudian untuk atribut varian rasa nilai terbesar terdapat pada merek Bon Cabe dan juga merek makaroni Mantan dengan nilai yang sama yakni 0,273. Kemudian untuk atribut tingkat kerenyahan nilai terbesar terdapat pada merek Bon Cabe dengan nilai sebesar 0,303. Kemudian selanjutnya untuk atribut tingkat kepedasan nilai terbesar terdapat pada merek makaroni ngehe dengan nilai sebesar 0,306. Dan untuk atribut yang terakhir yakni ada bentuk makaroni, nilai terbesar terdapat pada merek makaroni Juara Snack dengan nilai 0,406. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai Sumari. Berdasarkan tabel Sumari tersebut, untuk pengujian kebebasan antara variabel percentage square, diperoleh nilai uji di sini sebesar 12,451, di sini paling bawah. Kemudian nilai p-value-nya didapatkan 0,645. Artinya lebih besar dari sigma sama dengan 0,05. Nah, karena nilai p-value lebih kecil dari nilai sigma, maka kesimpulannya di sini H0 diterima. Artinya antara merek makaroni dengan atribut makaroni saling mempengaruhi serta memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya adalah row and column points. Nah, untuk hasil akhir yang berwarna biru di sini merupakan atribut, kemudian yang berwarna merah merupakan merek. Nah, di tabel di sini dapat kita lihat untuk tingkat kepedasan di sini. Nah, untuk tingkat kepedasan ini diikuti oleh merek makaroni Bon Cabe. Kemudian untuk tingkat kerenyahan diikuti oleh merek makaroni ngehe. Selanjutnya untuk varian rasa di sini yang paling mendekati adalah produk makaroni merek Mantan. Selain itu untuk atribut kemasan juga diikuti oleh produk makaroni Mantan karena posisinya yang paling mendekati adalah merek makaroni Mantan. Selanjutnya untuk atribut harga yang paling mendekati adalah merek makaroni Juara Snack. Kemudian yang terakhir
Untuk atribut bentuk makaroni yang paling mendekati di sini juga merupakan merek makaroni Juara Snack. Nah, untuk itu sekarang kita dapat mengetahui merek makaroni mana yang paling diminati oleh para konsumen. Selain itu, kita juga dapat mengetahui nih atribut apa saja dari atribut harga, kemasan, kemudian varian rasa, tingkat kekenyangan, tingkat kepedasan, kemudian bentuk makaroni. Atribut manakah dari atribut yang saya sebutkan tersebut yang paling diutamakan oleh para konsumen untuk membeli produk makaroni. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa responden atau konsumen lebih mengutamakan tingkat kepedasan serta bentuk makaroni ketika membeli sebuah produk makaroni. Nah, oleh karena itu dapat diharapkan masing-masing dari pabrik makaroni ini sendiri harus lebih kreatif dan lebih memperhatikan di atribut tingkat kepedasan serta bentuk makaroni. Nah, oleh karena itu pula diharapkan para pabrik bisa survive lagi dan lebih menambah inovasi-inovasi baru agar para konsumen tetap tertarik pada produk yang dijualnya. Gitu. Selanjutnya, daftar pustaka. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa sumber acuan. Yang pertama dari jurnal oleh Purnomo serta kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Optimasi Penggunaan Hidrokoloid terhadap Pasta Makaroni berbasis beras gramilosa tinggi. Kemudian jurnal yang kedua, saya menggunakan jurnal dari Mustika Sari pada tahun 2022 dengan judul Perancangan Usulan Desain Kemasan Produk Makaroni Ngehe dengan Quality Function Development atau QVD. Nah, berikut merupakan lampiran yang saya sertakan pada saat saya melakukan input analisis data SPSS, kemudian kuesioner yang saya buat. Ini merupakan lampiran-lampirannya. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.